Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beko Nugroho. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya di sini akan mempresentasikan tentang teori struktur fungsional dan teori dialog alektika. Yang pertama adalah aplikasi teori struktur fungsional Radcliffe Brown dan Talcott Parsons pada penyajian tari gambiongan. Teori struktur fungsional Radcliffe Brown dan Talcott Parsons itu berbeda. Radcliffe Brown itu menjelaskan tentang ketegangan masyarakat pada perkawinan, dan Talcott Parsons yaitu teori struktur fungsional tentang fungsi masing-masing manusia. Di sini saya menjelaskan aplikasi teori struktur fungsional Radcliffe Brown dan Talcott Parsons pada penyajian tari gambiongan. Penyajian tari gambiongan di Blora ditinjau dari struktur lengkapnya atau struktur besarnya. Terdiri dari komposisi gerak secara utuh, pola lantai, rias, dan busana, serta musik iringan. Semua unsur dan penyajian berhubungan secara fungsional untuk membentuk struktur tari yang utuh. Berdasarkan gambaran ini, tampaknya makin jelas bahwa teori struktur Talcott Parsons juga bisa diaplikasikan dalam sebuah pemahaman analisis penyajian tari secara antropologis, sosiologis, bab secara bersama-sama dengan teori fungsional Radcliffe Brown. Yang kedua adalah komposisi gerak yang ada dibuat berkaitan langsung dengan pola lantai yang digunakan oleh para penari tari gambiong, seperti menggunakan tarik garis lurus dan lingkaran. Hal ini dilakukan karena bentuk gerak yang digunakan tidak kompleks, dalam artian penari merasa tidak kesulitan dalam bergerak. Secara nyata, pada penyajian tayu pada gambiongan di Blora ini, pola gerak, busana, dan musik iringannya saling mendukung dan berhubung secara fungsional, dan dapat dimengerti bahwa jika penyajian tari tersebut ada yang hilang, maka tidak bisa tampil secara maksimal, dan sedangkan sebaliknya, jika bagiannya lengkap, maka tarian tersebut bisa sempurna. Pada kaitannya dengan penyajian tari gambiongan ini, ternyata ada unsur-unsur struktur sosial masyarakat dengan struktur penyajian tarinya sama, yang berbeda hanyalah objek materinya. Analisis dalam metode 5W+1H. Yang pertama, what, apa, yaitu penyajian tari gambiong dan mengaplikasikan dalam teori struktur fungsional. Yang kedua adalah who, yaitu siapa. Kita mengulik tari gambiongan ini dengan metode teori struktur fungsional Radcliffe Brown dan Talcott Parsons. Yang ketiga adalah where, di mana tari gambiong berasal dari Blora, Jawa Tengah. Yang keempat adalah why. Kenapa? Hal ini dikarenakan adanya kesamaan di antara kedua teori tersebut yang mengkaji sebuah keutuhan struktur sosial masyarakat, yang dimana dalam
pertunjukan seni tari juga menjelaskan tentang struktur tari. Yang 5 yang terakhir yaitu when, di mana when salah maksudnya when itu kapan, tari gambyong itu sendiri saya tidak tahu kapan dibuatnya karena itu dari tradisi leluhur kita. Yang terakhir adalah how, bagaimana, yaitu kita dapat melihat secara nyata sebuah bentuk penyajian tari selalu identik dengan kondisi masyarakat yang digambarkan oleh Parson dalam teorinya tersebut. Jadi jika kita ingin mengetahui metodenya, kita harus melihat secara nyata atau datang ke Blora sendiri. Adalah dialog alektika, yaitu teori revolusi Perancis. Revolusi Perancis adalah sebuah gerakan masyarakat pertama di Eropa yang menentang kedudukan monarki absolut yang berlangsung berabad-abad dari tahun 1789 dengan diadakannya Etats Generaux, sebuah forum yang berisi kalangan aristokrat. Revolusi mampu menggulingkan kekuasaan Louis XVI dan memenangkan wilayah serta menegakkan sistem pemerintahan yang otentik. Di tengah tekanan keuangan dan amarah masyarakat yang tidak terbendung ini, Raja Louis XVI memutuskan untuk memanggil Forum Etats Generaux. Forum ini bertujuan untuk mendengar pendapat rakyat dari 3 golongan terkait kondisi yang ada meskipun berjumlah besar pada pendapatan rakyat Etats sering diabaikan oleh raja dan ketua Etats lainnya. Jadi Etats itu suatu golongan dalam rakyat Prancis. Kemudian dibentuklah Assemblée Nationale, Majelis atau disebut juga Majelis Nasional, dibentuk pada tahun 1789 dan melepaskan diri dari Etats Generaux. Gerakan ini kemudian semakin radikal dan menentang kaum elit lain. Dampak revolusi Prancis ini merupakan bagian yang sangat penting dalam sejarah Eropa dan dunia. Peristiwa ini berdampak abadi dalam memperkenalkan ide-ide demokrasi dan perlawanan terhadap monarki absolut. Di sini salahnya Raja Louis XVI adalah ketika sedang mengalami krisis keuangan dan amarah, Raja Louis XVI tetap mendukung perang kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Dampak revolusi Prancis ada di berbagai bidang, yaitu bidang politik dan bidang ekonomi. Yang pertama adalah bidang politik. Di dalam bidang politik ada beberapa akibat dari revolusi Prancis, seperti paham demokrasi modern yang muncul secara lebih nyata, lebih berkembangnya sikap nasionalisme. Sistem pemerintahan republik menjadi suatu sistem pemerintahan yang baru dalam dunia pemerintahan. Undang-undang menjadi kekuasaan yang paling tinggi sehingga digunakan untuk pengawasan kekuasaan eksekutif, serta menciptakan ide baru seperti melakukan aksi-aksi revolusioner yang menentang kekuasaan absolut. Yang terakhir adalah bidang ekonomi. Petani jadi punya hak yang lebih di dalam kepemilikan tanah dan lahan dari pertanian mereka. Sistem feodalisme dihapus serta penguasaan tanah. Terjadinya industrialisasi. Gilda atau perkumpulan para pengusaha dihapus, yaitu kelompok yang melakukan monopoli yang mendapatkan perlindungan usaha dari pemerintah. Karena hal tersebut bertentangan
dihadapkan dengan suasana liberalisme. Proses terjadinya revolusi Prancis itu sendiri, yang pertama adalah masa Dewan Konstituante yang berlangsung pada tahun 1789 sampai 1791. Majelis Nasional serta mengeluarkan surat keputusan 17 Juni yang kemudian ditolak oleh Raja dan meminta Majelis Nasional bubar. Majelis Nasional menolak bubar sebelum konstitusi terbentuk dan menanamkan diri mereka konstituante. Louis XVI mundur ke Versailles dijaga oleh sekitar 20.000 prajurit. Yang kedua adalah masa legislatif yang terjadi pada tahun 1791 dan sampai 1792. Setelah konstitusi Prancis disahkan dan Prancis menjadi kerajaan konstitusional, konstituante kembali berfungsi sebagai lembaga legislatif. Namun rakyat belum merasakan adanya perbaikan nasib. Muncul ketidakpuasan terhadap bentuk yang baru dan menghendaki bentuk negara yang republik. Masa konvensi nasional yaitu terjadi pada tahun 1792 sampai 1795. Bentuk kerajaan Prancis dihapuskan dan diubah menjadi republik. Kekuasaan legislatif dikuasai oleh konvensi, sementara kekuasaan eksekutif dipegang oleh Komite Keamanan Publik. Yang keempat adalah masa direktori. Masa direktori terjadi pada tahun 1795 sampai 1799. Untuk mengatasi keadaan yang semakin memburuk, kaum berjois atau kaum yang kaya membentuk Dewan Pimpinan Pusat Bidang Eksekutif yang terdiri dari atas 5 orang direktur yang bermaksud memberikan gambaran mengenai pemerintahan yang demokratis untuk mengatasi keadaan. Yang terakhir adalah analisis 5W dan 1H dalam terjadinya revolusi Prancis. Yang pertama ada what, yaitu apa? Yaitu menjelaskan tentang revolusi Prancis dan dengan metode Talcott-Parsons, yang dimana fungsi manusia pada Prancis pada waktu itu tidak terjadi dengan baik. Yang menderita hanyalah rakyat bawah dan yang mendapatkan manfaatnya yaitu rakyat yang atas. Yang kedua adalah who. Who itu adalah warga negara Prancis. Yang ketiga adalah when, yaitu kapan. Terjadinya adalah pada abad 1789 di saat Raja Louis yang ke-16 digulingkan. Yang keempat adalah why. Kenapa? Rakyat mempertanyakan kembali absolutisme kerajaan. Karena pada saat itu Prancis sedang krisis-krisisnya, Raja Louis XVI malah mendukung perang kemerdekaan antara Amerika dan Inggris. Di situ rakyat merasa keberatan dengan kebijakan pajaknya. Yang terakhir yang di W adalah where, yaitu di Prancis. Yang terakhir adalah how. Bagaimana rakyat Prancis mengatasi revolusi ini, yaitu dengan menuntut kebijakan absolutisme kerajaan dan melahirkan beberapa proses seperti masa Dewan Konstituante dan diakhiri masa direktori. Dalam revolusi Prancis ini, jika mengulik dari teori Radcliffe Brown dan Talcott-Parsons, pada saat itu warga Prancis mengkawinkan anak-anaknya ya, dengan derajat yang setara. Sedangkan
menggunakan teori Talcott-Parsons, yaitu pada saat waktu itu warga negara Prancis tidak berfungsi dengan sebaik-baiknya, seperti yang menderita adalah rakyat bawah dan yang berhasil memanfaatkannya adalah rakyat atas. Sekian dari saya. Bila ada kata salah mohon maaf. Bila ada kata terbelit-belit mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.